Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Sudah berapa hari nginep di Purwakarta teh, di Plaza Hotel? Plaza Hotel saya masuk ke hari keempat. Hari keempat. Ya, hari keempat. Hari keempat. Kemudian menuju pulang ke Bali. Ke Jakarta dulu. Oh, ke Jakarta dulu. Ada beberapa orang yang minta Ketemu. Minta ketemu, ya kan? Kemarin kan obrolannya lebih biasa kan? ya. Banyak yang tertarik, banyak yang kontra. Siap. Itu biasa dalam hidup. Betul. Nah, tetapi paling utama, saya kan sampai hari ini masih anggota Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Yang paling utama adalah bidang lingkungan hidup, kehutanan, kelautan, perikanan, pertanian, ya kan? Apa sih hubungannya? Ini saya cerita nih. Problem pertanian Indonesia itu adalah ketergantungan pada pestisida. Iya. Kan? Ketergantungan pada pupuk kimia. Betul. Karena banyak orang, para petani di kita dulu dimodernisasi dengan dirubah pola pertanian. Kalau dalam bahasa dulu, pertanian menggunakan tatali paranti karuhun, gitu loh. Nah itu. Nah, orang Sunda itu selalu membuat aspek negatif tentang kalimat karuhun. Karuhun itu artinya leluhur. Nah, karuhun itu artinya leluhur, dan saya lihat sistematika membuat stigma negatif terhadap karuhun sesungguhnya stigma politik. Stigma politiknya adalah untuk memisahkan bangsa Indonesia dari masa lalu. Bangsa Indonesia diciptakan seolah karuhunnya itu bukan orang-orang pandai. Iya. Karuhunnya bukan orang-orang yang adiluhung. Karuhunnya bukan orang-orang yang berbudi pekerti. Sehingga orang yang datang baru ke Indonesia mengajarkan leluhur dialah yang hebat, leluhur dia yang budi pekertinya tinggi. Padahal saya sebagai orang Sunda, di Sunda itu nggak ada sejarah buruk dalam kehidupan peradaban. Sebelum agama formal datang ke Indonesia, orang Sunda itu sudah memahami Tuhannya secara baik. Jadi ajaran papat kalimat tunggal, papat kalimat pancer, sesungguhnya adalah orang Sunda sudah mengenal Tuhan dengan nama, ya kan, Sunan Ambu, ya kan, Hyang Maha Tunggal, Gusti Nu Maha Suci, dan orang Sunda itu nggak berani menyebut namanya Tuhan karena saking hormatnya. Kata-kata dia kan, ka bapak wae itu menang nyebut ngaran. Semuanya orang Sunda itu pasti kan, kalau di luar negeri kan menyebut nama. Indonesia enggak kan? Ada bapak, ada akang, Etika ada uwa, tinggi, ada aki. Tidak pernah menyebut nama tetapi pakai alas. Makanya kalau dalam wayang selalu ada kalimat Semar itu adalah gamparan juragan abdi. Gamparan itu artinya alas. Sebelum sampai pada sesuatu maka alas. Nah, saya cerita datangnya ajaran saya orang Islam. Datangnya Islam di Indonesia itu menyempurnakan syar'inya, syariat. Jadi bertuhan dengan cara salat. Kemudian puasanya diatur, puasa Senin Kemis, puasa wajib seperti itu. Nah, tujuannya adalah membangun kedekatan manusia pada Allah. Sehingga beragama itu kan sesungguhnya ada 3 loh, dimanapun beragama. Beragama itu membangun harmoni hubungan manusia dengan Tuhan, membangun harmoni manusia dengan manusia, membangun harmoni manusia dengan alam. Semuanya begitu. Ajaran leluhur Sunda, leluhur Bali, leluhur Jawa ngajarin sama. Gitu loh. Membangun harmoni, membangun harmoni, membangun harmoni. Salat itu diawali dengan penyerahan diri, hubungan manusia dengan Allah, berserah diri tidak ada yang diakui, diakhiri dengan salam, yaitu membuat kebaikan bagi seluruh alam semesta. Disebutnya rahmatan lil alamin. Nah, apa hubungannya dengan Komisi 4? Hubungannya adalah sistem pembangunan saat ini, sistem kehidupan ekonomi kita saat ini adalah menghilangkan aspek-aspek yang bersifat harmoni, ya kan gitu.
Ini sebenarnya nggak harmoni lagi nih. Karena harusnya ular disimpan di alamnya, ini di bawah. Ini nggak harmonis. Oke, terus apa sayang? Tidak boleh dipegang itunya, tidak boleh. Di baju. Iya, tidak Iya. boleh. Di baju. Jangan terlalu keras, jangan Di terlalu keras. baju. Ya. Ayo di baju. Ya udah disimpan di baju. baju, Iya, di disimpan. tangan. Iya, disimpan di baju, di tangan pelan ya, nyimpan di Bukan, baju. bukan yang ini. Oh, bisa mana? Masukin ke baju, Ya nggak boleh. Kalau dimasukin ke baju, nggak, pelan memperlakukannya pelan. Jangan keras begitu. Nih ya, nggak boleh keras gitu. Nggak boleh. Pelan. Nih, sambil mempunyanya nggak boleh. Nah, nggak boleh. Oh, pelan. Kalau Nah, gitu. Jadi apa sih yang berproblem terhadap semua ini adalah problem eksploitasi ekonomi yang dimulai dari filsafatnya orang Barat. Filsafatnya orang Barat itu mengatakan bahwa bellium contra omnus, ya kan, manusia dengan manusia itu saling berbunuhan, saling mengalahkan untuk meraih sebanyak-banyaknya keuntungan, gitu loh. Terus kemudian alam ini harus ditaklukkan, kemudian dikuasai dan dieksploitasi. Itu lahirlah revolusi industri. Dari lahir revolusi Indonesia itu lahirlah penjajahan. Walaupun penjajahannya penjajahan, jadi bangsa ini menjajah bangsa ini menjajah bangsa ini menjajah bangsa ini. Tujuannya adalah menggali sumber daya alam, mengeksploitasi manusia. Maka terkenalah dulu ada Rodi Romusa segala macam. Intinya adalah eksploitasi manusia. Nah, sekarang kita jujur, bangsa Barat itu sudah menyadari itu sebagai sebuah kesalahan. Mereka hari ini berbondong-bondong menyalahkan bangsa Timur, menyalahkan bangsa kita, bahwa kita eksploitasi sumber daya alam, bahwa kita eksploitasi ekonomi, kita ini salah, kita ini salah, kita ini salah. Dan ingat loh, hampir industri-industri yang menimbulkan pencemaran lingkungan sudah tidak boleh hidup di negaranya. Dan mereka hidupnya di mana? Di Indonesia. Karena orang Indonesia senang sama investasi, nggak peduli berdampak pada lingkungan atau enggak. Nah, orang Indonesia ini sekarang eksploitasinya tinggi. Pertanian dengan pestisida yang tinggi, perkebunan dengan pestisida yang tinggi, hortikultura dengan pestisida yang tinggi, eksploitasi sumber daya alam, tata ruang sudah berantakan. Kata orang Sunda, tunggul diraruk, catang dirumpak. Pokoknya gunung dihajar, pasir disikat, air sungai pun diuruk aliran sungai, sampah di mana-mana. Nah, tetapi di balik itu, ya kan, di balik hawa nafsu orang terhadap eksploitasi sumber daya alam yang menimbulkan kerugian bagi bangsa Indonesia, bagi banyak orang, dan bagi masa depan bangsa. Pembabatan hutan luar biasa, gitu loh. Sangat luar biasa, keserakahan yang sangat luar biasa. Tetapi di balik itu, banyak orang tetap mengaku dirinya religius. Tetap mengaku dirinya religius sebagai orang yang dekat dengan Allah. Saya jujur aja, nggak nemu itu. Kan gitu loh. Kan nggak mungkin dong nebang gunung, menimbulkan longsor, kemudian dia menganggap uang yang diraihnya sebagai uang yang halal, korban banyak berjatuhan, dan dia mengaku manusia yang religius. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, hukum di Indonesia dibuatlah undang-undang tentang lingkungan hidup, undang-undang kehutanan, segala macam lah, undang-undang sampah, undang-undang pertambangan. Di dalamnya itu penegakannya nggak bisa. Kenapa penegakannya nggak bisa? Karena hubungan hukum manusia dengan alamnya sudah tidak terbangun. Karena apa? Karena saya orang Islam, itu fikih yang mengatur tentang lingkungan itu jauh tidak terperhatikan dibanding dengan fikih haji. Gitu loh. Padahal fikih tentang lingkungan juga kuat. Tapi orang jarang bicarain itu, lebih seneng bicarain fikih haji. Gitu loh. Lebih seneng bicarain fikih puasa misalnya. Tapi tidak secara heroik membahas fikih tentang lingkungan. Padahal kita ini tinggal di mana? Nah, kalau kita tinggal di bumi, maka fikih yang mengatur hubungan manusia dengan alam itu harus menjadi pembicaraan utama, karena disitulah harmoni terjadi. Nah, ini yang terjadi. Nah, apa sih ngomongnya? Karena tidak ada lagi, misalnya begini deh, orang ditinggal di daerah Subang misalnya, batunya diambilin secara terus-menerus, padahal di daerah perbukitan. Kemudian kebun tehnya dibabat, diganti dengan sayuran, longsor. Orang
lagi mempedulikan itu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa tidak berdosa ketika melakukan perusakan alam. Betul. Karena hubungan diri dengan alamnya tidak ada. Tidak ada. Nah, lahirlah undang-undang. Undang-undang itu negara merasa bisa mengatur. Pada faktanya juga sama, penegakan hukum di bidang lingkungan hidup sangat rendah dibanding penegakan hukum di bidang lain biasanya. Bukan berarti bidang lain tidak penting, tetapi menurut saya penegakan hukum di bidang lingkungan itu lebih tinggi dari penegakan hukum apapun. Karena kita tinggal di sini. Nah, apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya bahwa di mana sih gitu loh. Saya nih ngomong sekarang. Di mana sih daerah-daerah yang masih baik lingkungannya? Kan gitu loh. Yang masih harmoni manusia dengan alamnya. Jawabannya satu, di daerah-daerah yang masih berpegang teguh pada adat istiadat. Karena di daerah itu ada puun, ada jarok, gitu kan, ada kepala tua adat, tua kampung, yang mereka mengerti lingkungan. Nah, kemudian yang kedua adalah di daerah harmoni manusia dengan lingkungannya. Itu daerah adat tuh, satu, manusianya sehat, dua, makanannya cukup, tiga, tidak ada pencurian, empat, tidak ada konflik antar manusia. Relatif damai, umurnya panjang. Nah, mereka memahami adat. Oke, kita memahami adat. Karena persoalan misalnya orang beradat tidak dianggap beragama. Seperti saya misalnya, menurut saya mereka juga beragama dalam keyakinannya yang dimiliki, yaitu agama adat, agama budaya, gitu loh. Nah, itu kan agama yang lahir dari kehidupan kebudayaan mereka, gitu loh. Nah, itu. Nah, pertanyaannya adalah apa mereka dibutuhkan? Saya katakan hari ini sangat dibutuhkan. Hari ini sangat dibutuhkan. Indonesia itu membutuhkan orang-orang yang hidup dalam tradisi leluhur. Untuk apa? Nanti suatu saat agar tidak kehilangan gunungnya, agar tidak kehilangan sumber mata airnya, agar tidak kehilangan hutannya dan pohon-pohon yang ratusan tahun, agar tidak kehilangan ekosistemnya, dan agar tidak kehilangan ciri khas sejarah bangsa. Itu. Nah, inilah orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual dalam pemahaman keyakinannya masing-masing. Dan kita ini patut menghargai yang seperti itu. Jadi yang dibenci itu bukan orang-orang yang dia menekuni spiritual, dia menjaga sumber airnya, dia menjaga hutannya, dia menjaga kampungnya, dia menjaga adat istiadatnya, dia menjaga ajaran leluhurnya, dia menjaga harmoni hidupnya, dia tidak pernah berbuat kerusakan di Indonesia ini. Yang harus dibenci oleh kita ini adalah orang yang tukang babat hutan, orang yang tukang babat gunung, orang yang tiap hari eksploitasi sumber daya alam ilegal, pajaknya dia bohong gitu kan, dimanipulasi, kemudian memperkaya diri dan keluarganya, memperkaya perusahaannya, mengeruk sebesar-besarnya kekayaan alam Indonesia yang sebenarnya itu titipan untuk anak cucu kita. Itulah yang harus kita benci. Itulah musuh kita, umat beragama ini sebenarnya. Amin. Kita ini yang penting gitu. Sekarang ini perjalanan spiritual yang dilakukan kayak kemarin sudah 41 hari puasa, apalagi yang dilakukan. Yang sekarang jalankan itu tadi nyambung sama Kang Dedi, kan bertanya tentang leluhur. Iya. Kita bicara jangan terlalu jauh. Leluhur teh DNA, Kang. Iya tahu. Kan gitu. Jadi saya memahami sama mereka. Ya sekarang lagi ribut nih, ribut DNA. Jadi kamu turunan ini coba dites DNA. Jadi rame. Jangan terlalu jauh bicara. Jadi di Bali diajarkan Trihita Karana, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam. Kata orang Sunda mah tritangtu di buana. Nah, jadi sekarang saya jalan kemana? Kalau kata orang Islam hablum minal alam. Betul. Nah, kan tidak ada yang berbeda kan? Iya. Makanya sekarang gini, saya bicara ide bicara sama semua rata-rata psikologi Dharma Wacana atau bicara kayak gini.
bedakan antara religius dengan spiritual. Ya, beda. Karena kalau religius pasti agamais gitu. Kalau agamais textbooks, dia punya padukan, ada agama dan sebagainya. Religius itu ada panduan fikihnya. Ya, textbook kan? lah buku. Ya kan, Ya, takut kitab. melanggar nanti berdosa. Ya. Di Islam juga ada kan, Betul. ada tradisi puasa Senin Kamis, Betul. ada juga orang yang melakukan puasa Daud. Betul. Nah, kenapa kita bilang dari leluhur? Leluhur yang mengajarkan. Yang ulah micen ulah tadi itu kan leluhur yang ngajarin. Ulah tebang tangkal ieu engke banjir, kan leluhur yang mengajarkan. Nah, di saat kita mempelajari leluhur kita sendiri, maka kita akan harmonis dengan alam kita. Karena gini Kang Punten, yang gemah ripah Lujinawi, pohon hijau maka di negara Mun kita. alus kieu ieu. Nuhun tinggal. Diurus mah. Ieu urang teh alam sakieu alusna. Nuhun. Sakieu suburna, Nuhun. sakieu endahna. Kunaon ngagul-ngagul negara batur. Nah, eta kahiji, nu kadua aya peribahasa nyebatkeun kieu surga teh air mengalir, burung berkicau. Kan kita geus di surga kan ayeuna teh. Ya, kalau itu mah kan gini. Ada yang memahami surga itu, gitu kan termasuk ajaran saya kan, surga itu nanti. Iya. Ya kan? Nanti di alam akhir, setelah alam akhir. dunia Beres, tidak ada. Nah, beres. itu kan pemahaman agama Ya. Islam, ya kan? Tetapi juga ada yang memahami surga itu ya harus terjaga dan terawat sekarang. Betul. Gitu loh. Artinya surga itu adalah kebahagiaan yang Betul. ada dalam diri kita. Betul. Dalam diri kita yang kita sebenarnya dari sisi material Ya. kita sudah dikasih tanah surga. Betul Iya, ya. Lembang, ieu teh Lembang, Ciater, ieu teh Gunung Tangkuban Parahu, Tinggal Astro di- Highland, Uhun. ieu teh tanah surga ieu teh. Tinggal lihat hawana kota. Cai muni curcor, kebon enteh muni Hejo. berumpak-umpak, bangunan aralus, sabab diurusna ku Pak Asep. Pak Asep Strawberry ditata. Nuhun, ku hate Kan tatana dikelola ku perkebunan mah bangkrut. Rugi, ku belah nama untung kebon teh teh ku bangsa urang mah jadi rugi Rugi. beak kebon teh ge belah ditu. gararing itu. Asalna surga dinarakakeun ya. Kunaon? Nah itu tadi. Karena nggak ngaji. Gitu dong. Ya, siap. Nggak ngaji. Jadi semua agama juga sebenarnya ya semua agama walaupun misalnya saya memiliki keyakinan ajaran yang paling benar adalah ajaran Islam. Siap. Kan itu keyakinan saya. Siap. Tetapi semua keyakinan setiap orang memiliki keyakinan Ya. bahwa agamanya Ya. yang paling Benar. benar. Tetapi agama yang paling benar itu tidak akan bisa terwujud kalau dalam ucapan. Siap. Tetapi dalam tindakan. Oh, Agama perilaku. paling benar itu adalah lamun aya budak sisi jalan keur memawa tisu katinggalina dagang ya sampeurkeun. Pasti bapana teh geus maot. Nah itu agama. Nah, ini saya itu tukang nonton wayang golek. Kata Pak Asep Sunandar itu begini. Nah sebenarnya pelajaran agama itu sudah diajarkan oleh diri dan rasa kita. Betul. Diri dan rasa kita. Contoh misalnya, ya kan, anak kecil pengen nenen, kan ibunya langsung ngasih. Kan tidak dulu apakah ada dalilnya ngenenenin? Kan tidak ada, walaupun Quran mengajarkan kan 2 tahun harus dinenenin. Tapi kan tanpa dalil itu pun secara naluriah Refleks, ya. dari rasanya kan sudah diajari nenenan. Gitu. Nenenan gitu. Ada orang yang jatuh kan tidak harus menunggu Menunggu dulu. orang. Ini yang jatuh ini agamanya apa? Kan tidak juga. Begitu ada orang yang jatuh, nyahudangkeun tuh kudu ditanya agama. Kan itu menurut saya. Nah, seluruh titah-titah itu, titah rasa itu akan terasa kepekaan beragama, sensitivitas itu. Ya kalau rajin menjalankan tirakat spiritual, betul. Gitu kan ya. Saya ada lagi Kang Mo. Yang kenapa orang cinta sama Kang Deddy? Karena bukan lihat agamanya Kang Deddy, etika anak Kang Deddy di Kali Kubatu. Ah itu mah cinta-cintaan Nah, itu mah. ini ada satu hal yang unik. Saya baca semua waktu di sini. Dan saya kenal beliau sudah cukup lama. Lalu kecintaan, perilaku beliau itu etika. Jadi beruntung orang yang beragamakan Kang Deddy gitu. Kang Deddy agama Islam, tinggal Kang Deddy agama Islam. Padahal itu etikanya Kang Deddy. Gitu. Maka saya mah bicara dimanapun, Oh iya, agama baik kalau etikanya baik. kalau orang lain apalagi seorang politisi, ya kan? Etika, nah. Bukan, nggak akan Rasa. mau dengan akang satu video. Muhun. Wah, bisa dianggap babaturan anak. Kafir. Wah, Deddy Mulyadi pengikutna. Dan saya katakan kan, aduh, Deddy Mulyadi itu Sunda Wiwitan loh. Iya. Saya bilang, saya kan udah wawancara dari dulu. Saya ini dari sisi etika lingkungan,
gitu, saya adalah pengikut ajaran Sunda Wiwitan, yaitu ajaran yang mengajarkan mata air harus dijaga, pohon harus ditanam, gunung tidak boleh ditambang, Pak, gitu kan. Kemudian aliran air harus dialirkan, sampah harus diurus, sawah harus diurus, tidak boleh menggunakan pestisida secara berlebihan. Rumah harus julang apa, yang harapna ngalir jeung ngidul supaya panan poe asup tiwetan tika tulu. Itu ajaran leluhur saya. Dari sisi lingkungan gitu loh, etika lingkungan, saya adalah pengikut etika Sunda Wiwitan karena saya tinggalnya di Sunda. Ya kan, ayu wiwitan teh mimiti. Mimiti, Ya kawitan. kan, saya mah Sunda asli, Sunda asal, Sunda pribumi, Sunda Wiwitan teh. Lain urban, saya mah asli. Ngaranna Ge Dedi Mulyadi, bapak urang Salim Ahmad Suryana, aki urang Duki, aki ti inu ngaranna Aki Tanu. Oh, inungna Ibu Karsiti pan asli Sunda. Nah, tetapi dari sisi syar'i gitu kan, agama gitu kan, saya adalah pengikut ajaran Islam, KTP-nya Islam, walaupun saya belum Islam sebagaimana Islamnya para wali, para syuhada, para sahabat. Jauh urang mah belah dieu lah. Lamun anak asup ka surga teh pangtungtungna gitu ge mun ditarima. Gitu. Nah, bahasa ini kan kita ini formal ya. Ini kan gini. Kan memang suka ribut di kita teh. Kan kalau orang lain mah persentuhan rasa itu kan hanya pada aspek formal. Kalau saya masih memang ngadenge kalah kaimur aja bisa ceurik. Lihat tari aja bisa nangis gitu, denger gamelan aja bisa nangis. Itu pun kalau yang nariknya pakai rasa, yang mukul gamelannya pakai rasa. Ayo mukul nu nyanyi nate pakai rasa. Itu pakai rasa mah da teka tarima ku rasa. Kalau kata Abah Anom, lamun ngadengekeun lamun nyarita ku letah katarimana ku ceuli. Lamun nyarita ku hate katarimana ku rasa. Eta Abah Anom loh. Batur mah sieun ieu teh. Wah, kayak bisa. Apa yang Kan menjadi aneh masa kita membangun hubungan dengan orang gitu yang memiliki spirit menjaga alam, menjaga lingkungan tidak mau. Kalau kamu ngarendeng tah jeung para pembalak hutan sia era sia teh. Gitu kan? Jeung para penambang liar era, jeung para pengemplang pajak era. Oh, dengan orang baik.